Selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan yang pertama kali mengikuti ibadah secara daring di GKP Jemaat Efata Cakung. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki Minggu Trinitatis, minggu pertama sesudah Pentakosta ini yang bertemakan dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Marilah kita beribadah dengan penuh sukacita. Harapan dan doa kita kiranya Tuhan selalu memberkati. Marilah kita menyiapkan hati yang tertuju hanya untuk menyambut firman Tuhan serta beribadah kepadanya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah Allah. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, nas pembimbing kita pada kebaktian minggu ini bertemakan dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14 yang begini katanya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Demikian firman Tuhan.
awali ibadah ini dengan doa syukur. Mari kita berdoa. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, seraya bersyukur karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Selama sepekan ini, sebagai individu, keluarga, dan persekutuan Gereja Kristen Pasundan, banyak hal yang telah kami jalani. Berbagai pengalaman itu telah benar-benar menyadarkan kami tentang hakikat kami sesungguhnya. Kami hanyalah manusia biasa yang lemah, demikian juga dengan persekutuan kami bangun. Namun dengan rahmat dan pertolongan Tuhan saja kami dapat melewati masa-masa kritis kehidupan ini untuk bangun, bangkit, dan berkarya kepada bersama Engkau. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, atas keluarga, para sahabat, tetangga, persekutuan dan pekerjaan yang kami alami. Terimalah syukur dan pujian kami kepadamu Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Allah yang melandasi kebaktian pada minggu ini yang diambil dari Filipi 2 ayat 2b sampai 5. Demikian firman-Nya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan bait 4. Kami memuji dengan riang. Jemaat Tuhan, kita datang pada pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jika kita berkata bahwa tidak ada berbuat dosa, maka kita berbuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadirat Allah secara bersama-sama yang diawali dengan pengakuan secara pribadi di dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita menyambut dengan Kidung Jemaat 226 ayat 1 sampai 2. Mampirlah dengar doaku. Baik saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayatnya ke-20. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh dalam kerendahan hati kami, sapalah kami dengan firman-Mu, dan biarlah kami boleh merenungkannya dan bahkan menyatakan firman itu dalam hidup kami. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar firman itu boleh memberikan pengertian dan juga pengharapan dan kekuatan di dalam kami menatap masa depan. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, yang memperlengkapi kami semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik, saudara, Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20, begini katanya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kecenderungan kita di tengah-tengah dunia media sosial yang Bapak Ibu gunakan sehari-hari, entah itu Facebook, entah itu Twitter, entah itu Instagram, atau bahkan juga WhatsApp grup yang kita pakai. Saudara, apa yang menjadi kecenderungan kita selain kita selalu menerima berita dan menerima cerita dari banyak orang? Tapi kecenderungan kita pun juga berbaik hati untuk men-share, untuk membagikan berita baik ataupun juga gambar yang kita pandang baik, ataupun juga bahkan entah ada cerita kata-kata yang baik lalu rasanya kita tergerak hati untuk membagikannya ke rekan-rekan yang lain. Di dalam grup itu maka ada banyak sekali orang lalu kemudian forward ataupun juga copy paste dari tempat-tempat yang lain. Sehingga inilah yang kita sebut dengan floating information. Hidup kita ini penuh dibanjiri dengan informasi-informasi yang sedemikian rupa. Dan cerita-cerita itu bisa bentuknya cerita, bisa bentuknya renungan, dan juga bisa bentuknya gambar. Dan bahkan saudara, apalah istilah yang baru kita tahu sekarang adalah namanya hoax. Tahun 90 tidak ada istilah hoax. Tahun 2000 tidak ada istilah hoax. Dan ada ketika kita sudah mengenal dunia media sosial yang sedemikian rupa, maka ada istilah hoax yang adalah berita bohong. Yang zaman dulu bukan hoax, namanya berita burung. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka entahkah berita itu adalah benar, entahkah berita itu pun juga adalah hoax, berita bohong, apakah itu adalah berita kosong, lalu kemudian tidak jarang orang pun juga lalu kemudian dengan berbagai macam cara membagikan dan meneruskan berita. Bahkan ada istilah sekarang saudara, jari kita ini jauh lebih cerdas daripada pikiran kita. Setelah ada undang-undang informasi dan teknologi dan transaksi keuangan ITE, saudara, maka ini pun juga berapa orang yang menjadi korban dari undang-undang ITE ini. Dia menyebarkan berita bohong, dia menyebarkan fitnah, lalu kemudian dia ditangkap dan dikenai oleh undang-undang ini. Saudara, pada saat modern sekarang ini pun juga semua orang bisa menjadi wartawan tuh. Semua orang pun juga bisa menyebarkan berita dan setiap kejadian dan peristiwa-peristiwa penting. Ada peristiwa gempa bumi di sebuah daerah, lalu dengan handphonenya dia lalu merekam gambar. Dan gambarnya adalah gambar eksklusif. Gambar yang sungguh-sungguh dia rekam dan mungkin hanya dia yang punya. Lalu dia share, lalu kemudian dia bagikan kepada semua orang. Dan semua orang melihat peristiwa bencana alam itu secara nyata, real dalam waktu yang bersamaan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan ketika ada seorang anak dibuli di Sulawesi Selatan oleh teman-temannya,
Saudara, lalu kemudian difilmkan, lalu kemudian di-share, lalu kemudian menjadi trending topik. Lalu semua orang memberikan perhatian khusus bagi anak yang dibuli ini, sementara mereka yang menjadi pembuli lalu ditangkap dan dihukum. Saudara, siapa saja sekarang bisa memberikan gambar, memberikan pelaporan berita. Meski tidak semua orang menjadi wartawan, tapi semua orang bisa meliput berita dan menyampaikan berita. Dengan kata lain, saudara, setiap orang bisa menjadi saksi peristiwa penting di tempat, dimanapun ketika itu terjadi dan di mana dia berada. Saudara, melalui bagian firman yang kita baca pada saat ini, betapa bahwa murid-murid di saat itu, 11 orang murid, mereka bukan hanya sekedar orang-orang yang mengikuti Yesus, bukan hanya sekedar orang-orang yang setia yang selalu ada bersama dengan Yesus, tetapi mereka pun juga adalah murid-murid yang setia dan boleh menjadi saksi bagi nyata apa yang setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Dan ketika 11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, meski sebagian orang pun juga menjadi ragu, karena mereka menyembah dengan cara yang tidak biasa barangkali, ataupun juga mereka pun juga melakukan sesuatu. Tetapi apa yang ada adalah Yesus yang nyata ada di depan mereka. Mereka lah bukan hanya sebagai saksi untuk kenaikan Yesus pada waktu itu, tetapi apa yang mereka lakukan, mereka juga menjadi saksi dari kebangkitan. Bahwa nyata Yesus bangkit, nyata ada di depan mata mereka, hanya mereka yang menyaksikan ketika itu. Saudara-saudara, seandainya murid-murid Yesus sudah memegang handphone secanggih kita sekarang ini, barangkali murid-murid sudah pasti akan membuat film, akan membuat video, dan saya yakin murid-murid pun juga mungkin akan selfie bersama dengan Yesus yang akan naik ke sorga. Tetapi saudara, ketika teknologi itu tidak ada, maka apa yang bisa kita yakini? Kita minjam matanya mereka. Dan ketika mereka itu sekarang menjadi saksi atas kenaikan Yesus. Dan saudara, apa yang menjadi saksi? Mereka merekam dan menyampaikannya melalui berita Injil Matius pada saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia mengatakan, kepadaku telah diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, kuasa yang macam apa yang Yesus punya? Yang jelas bukan kekuasaan politik. Yang jelas juga bukan kekuasaan negara. Yang jelas juga bukan kekuasaan atas suatu daerah seperti preman atau seperti Jaeger atau seperti apa kali. Tetapi kuasa yang ada pada Yesus adalah kuasa di atas bumi dan di atas sorga untuk menentukan segala sesuatu. Kuasa atas hidup dan kehidupan. Karena itu saudara, segala kepadaku telah diberikan segala kuasa. Apapun yang ada kuasa baginya. Karena itu saudara, ketika kuasa ada dalam diri Yesus dan murid-murid ini menjadi saksi mata, maka saat ini pun juga Yesus berpesan supaya mereka menjadi saksi pencerita, yang menjadi saksi yang menceritakan, saksi yang menyampaikan kabar kebaikan, saksi yang kemudian bisa menyampaikan segala peristiwa yang mereka saksikan untuk bercerita dan menceritakannya kepada banyak orang. Karena itu saudara, Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang menjadi amanat agung bagi kita semua. Suatu misi untuk menyampaikan kasih dan kebaikan di tengah-tengah realitas kehidupan dunia. Dan terlebih daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita harus menjadi saksi dan menyatakan kasih dan kemuliaan nama Tuhan, menyatakan kebenaran dan menyatakan saksi sebagai Yesus yang naik ke sorga, itu adalah Yesus yang sungguh.
Saudara, tidak sedikit juga orang bisa menjadi ragu, orang menjadi takut, orang menjadi khawatir untuk menjadi saksi Kristus. Dan tidak jarang saudara di dalam tekanan dan di bawah tekanan, maka kita pun juga bisa melakukan sesuatu sama seperti Petrus, menyangkal Yesus. Tetapi saudara, itu adalah sesuatu hal yang manusiawi ketika manusia menjadi takut dan gentar. Ketika lalu manusia menjadi ciut nyalinya ataupun juga mentalnya untuk menjadi saksi dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu saudara, supaya murid-murid ini tidak kecil hati, supaya murid-murid ini tidak ciut keberaniannya, supaya murid-murid ini pun juga tetap punya keberanian dan punya kemampuan dan punya kekuatan untuk menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Maka pada bagian ayat yang ke-20 Tuhan mengatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu. Artinya saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menyuruh dan menempatkan kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan juga yang akan menyertai. Tuhan juga lah yang akan selalu mendampingi dan berjalan bersama dengan kita. Dan apapun yang kita saksikan dan apapun yang kita katakan kepada dunia kita, maka Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, di tengah-tengah wabah penyakit COVID-19 ini, banyak orang mengalami penderitaan dan banyak orang pun juga mengalami kesusahan dan banyak orang pun juga terdampak. Tidak hanya oleh karena sakit penyakit, tapi juga oleh karena kondisi ekonomi, oleh karena kondisi sosial. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui wabah sakit penyakit ini, Tuhan menyatakan kuasa dan anugerah yang terbesar, di mana kita boleh menyaksikan kemuliaan nama Tuhan, di mana kita bisa melakukan sesuatu, di mana kita pun juga bisa melakukan sesuatu untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dunia kita adalah dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia kita pun juga adalah dunia yang penuh dengan berbagai macam kejahatan. Kita bisa menjadi korban dari kejahatan itu. Kan itu saudara, dunia adalah dunia yang penuh, yang dunia yang membutuhkan cinta kasih. Melalui firman Tuhan kita pada saat ini, dan di tengah-tengah pergumulan kita dengan wabah penyakit COVID-19 ini, saudara, kita diajar untuk menyaksikan kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan kasih kita belajar untuk berbagi. Dengan kasih kita pun juga belajar untuk peduli dengan kehidupan sesama kita. Dengan kasih kita pun juga belajar untuk saling mendukung, saling menyokong. Dengan kasih kita pun juga boleh dengan sungguh-sungguh saudara, kita pun juga hidup saling tolong-menolong. Saudara, menyaksikan kemuliaan nama Tuhan dan menjadi saksi bagi kebangkitan atau bagi saksi kenaikan Yesus Kristus, tidak harus selalu kita bercerita tentang peristiwa-peristiwa itu. Tetapi jauh lebih penting, di mana Tuhan Yesus yang menyatakan pengorbanan, Yesus yang menyatakan kasih, Yesus yang menyatakan kenaikan ke sorga untuk memberikan tempat bagi kita semua. Maka biarlah kita pun juga adalah saat di mana kita belajar untuk berkorban, menyatakan kasih dan berbagi dengan sesama kita. Sehingga di tengah-tengah kesulitan ini, saudara, di tengah-tengah wabah sakit penyakit ini, maka hanya dimungkinkan ketika kita saling mengulur tangan, saling mengangkat, dan saling menjagai. Dan kita percaya Allah selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kita dilimpahi berkat untuk menjadi berkat. Dan kita tidak akan kekurangan. Karena Allah Gembala Agung kita selalu menyertai kita. Ingat saudara, lagunya Tuhan Gembalaku. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara,
menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan, menjadi saluran berkat untuk berbagi kita dengan sesama. Kita tidak akan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Karena itu saudara, jadilah saksi kemuliaan nama Tuhan. Saksikanlah kasih Tuhan yang memelihara hidup kita dan mencukupkan kita dalam segala perkara. Dalam nama Yesus kita percaya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, tidak putus-putusnya berkat Tuhan bagi kita dalam hidup ini. Selalu baru setiap hari, Ia tahu kebutuhan kita dan selalu memenuhi berdasarkan kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas, sebab Tuhan berkenan akan persembahan yang diberikan dalam ketulusan dan keikhlasan dengan berdasarkan Mazmur 50 ayat 23. Yang demikian sabdanya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupannya melalui persembahan yang dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau dapat diberikan langsung melalui amplop di gereja. Sementara memberikan persembahan bersama kita menyanyikan persembahan syukur dengan berdasarkan Kidung Jemaat nomor 287B bait 1, sekarang beri syukur. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu.
kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini di dalam tanganmu dan diberkati olehmu, agar supaya persembahan menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela. Ini doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, berikut ini adalah pokok-pokok warta jemaat. Pertama, sesuai dengan himbauan pemerintah mengenai PSBB agar jemaat tetap di rumah saja, maka untuk kurun waktu yang ditentukan, segala kegiatan ibadah kategorial dilakukan dengan mendengarkan khotbah yang dapat diakses di media sosial GKP Cakung. Kedua, aksi kasih dari dan untuk kita. Diinformasikan aksi ini sudah dalam tahap kelima. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyumbangkan beras atau bahan sembako. Untuk itu, aksi ini kita harapkan bisa tetap berlangsung bagi sesama jemaat kita yang membutuhkannya. Mengingat dampak COVID-19 bukan saja mempengaruhi aspek sosial, melainkan aspek ekonomi. Untuk teknis pemberiannya, jemaat dapat membawanya ke gereja, dan bagi jemaat yang membutuhkannya, juga dapat mengambilnya langsung di gereja atau menghubungi majelis jemaat. Mari saling tolong-menolong, berapapun jumlah yang Bapak Ibu berikan, kiranya dapat membantu sesama jemaat kita yang membutuhkannya. Karena kita adalah gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, terkait pelaksanaan ibadah yang dilakukan masing-masing keluarga selama tanggal 22 Maret sampai dengan 3 Mei 2020, diberikan kesempatan bagi setiap keluarga yang akan menyampaikan rasa syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 6330270 860 atas nama Margareta D. Sumual, atau dimasukkan ke amplop dan diserahkan ke gereja. Keempat, sebagai informasi tambahan, jika Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan salam goceng sebagai upaya mendukung kegiatan renovasi gereja, dapat ditransfer ke rekening Panitia Pembangunan ke Bank Mandiri dengan nomor 156 0014746947 atas nama Lim Yanto Sinaga. Kelima, Majelis Jemaat atas nama jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pekan ini bertambah usianya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini kami sampaikan. Tetap sehat, mari kita putus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan tetap di rumah saja dan memakai masker jika bepergian keluar rumah, serta bersukacita bersama seluruh keluarga. Baiklah saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh di dalam kerendahan hati kami dengan sukacita kami menyambut Minggu Trinitatis pertama ini. Kami boleh bersama-sama beria-ria di dalam Tuhan, di mana kami boleh menyaksikan adalah Yesus yang naik ke sorga, Yesus yang meninggalkan kami semua dengan pesan dan Kau pun juga pergi untuk menyediakan tempat bagi kami. Sehingga dalam hidup beriman kami ada kepastian, hidup beriman kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh nyata dan dipastikan bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Yesus yang sungguh-sungguh menjadi pelopor dan menjadi yang pertama dan yang awal dan yang sulung untuk hadir di dalam kerajaan sorga. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, di mana Engkau berada maka kami pun juga akan berada bersama dengan Engkau. Namun di saat ini Tuhan, di tengah-tengah dunia kami percaya benar bahwa Engkaulah juga Allah yang menjadi gembala agung kami, yang menjagai, yang menuntun dan menyertai,
dan juga Engkaulah juga Allah yang sungguh-sungguh melindungi dan membela kami. Karena itulah Tuhan, di tengah-tengah setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, terlebih ketika kami masih berada di bawah ancaman wabah penyakit virus corona ini, kiranya Tuhan Yesus yang menjadi Gembala Agung, yang memimpin kami dan sertai kami. Dan kami pun juga boleh dengan syukur Tuhan Allah Bapa, di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan masih memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk saling mendukung, saling menyokong, saling menolong, dan juga saling berbagi. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami percaya dengan wabah virus corona ini, maka kami pun juga sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dan sebagai sesama manusia, kami diajar untuk membangun kehidupan persaudaraan. Kami pun juga diajar untuk menyatakan solidaritas dan kebersamaan. Kami pun juga diajar untuk dengan sungguh-sungguh kami belajar kompak dan patuh untuk memutus rantai penularan ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah. Dan di saat ini kami juga bergumul bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pencobaan, entah oleh karena tugas dan pekerjaan dan tanggung jawabnya, dan juga oleh karena kehidupan ekonomi, kehidupan sosialnya yang terganggu oleh karena virus corona ini. Kiranya Tuhan juga yang menyertai saudara-saudara kami yang sedang jatuh sakit, mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, Tuhan memberkati mereka dengan pemulihan. Dan Tuhan juga memberkati baik para dokter, para perawat, dan juga para medis dan orang-orang yang semuanya terlibat untuk kami dalam kebersamaan dan kesatuan kami untuk memerangi virus corona ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap usaha kami. Kami pun juga sungguh berdoa Tuhan, di tengah-tengah pergumulan ini, Tuhan jugalah yang menyertai pemerintahan bangsa dan negara kami, agar mereka pun juga sebagai pemimpin, sebagai Presiden Joko Widodo, dengan sungguh-sungguh dia bijaksana, dan dengan sungguh-sungguh dia pun juga berkomitmen untuk tetap menjaga kestabilan kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi dan politik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Allah Bapa, bahwa kami sebagai bangsa dikuatkan dan dimampukan untuk melewati pencobaan ini. Inilah seluruh doa dalam kesederhanaan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.